Halo, apa kabar? Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang jujur aja sering bikin para founder nggak bisa tidur nyenyak. Resiko. Tapi tenang, kita di sini bukan untuk nakut-nakutin. Justru sebaliknya, kita akan ubah cara pandang Anda dari melihat resiko sebagai ancaman menjadi sebuah kompas yang justru bisa menuntun bisnis Anda ke level selanjutnya. Oke, kita langsung masuk aja ya ke dilema utama yang pasti dihadapi oleh setiap pengusaha. Nah, ini dia pertanyaannya. Kenapa sih memulai bisnis itu rasanya penuh ketidakpastian? Anda pasti pernah ngerasain kan, dunia bisnis itu dinamis banget, selalu berubah, penuh kejutan. Setiap kali mau ambil keputusan, rasanya kayak lagi berjudi besar. Ini dia nih tantangan terbesarnya. Di satu sisi ketidakpastiannya tinggi banget, di sisi lain sumber daya kita terbatas. Nah, ini kombinasi yang lumayan berbahaya. Waktu, uang, tim, semuanya terbatas. Inilah yang bikin startup atau UMKM itu jadi sangat rentan. Salah langkah sedikit aja, entah itu di operasional atau strategi, dampaknya bisa fatal. Tapi, eits, jangan pesimis dulu. Ada kok alatnya, semacam kompas strategis yang bisa bantu kita mengarungi lautan ketidakpastian ini. Dan alat itu adalah manajemen risiko. Jadi, apa sih sebenarnya manajemen risiko itu? Menurut definisi resminya dari ISO 31000, ini adalah aktivitas terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi terkait risiko. Kedengarannya formal ya, intinya gini, ini bukan sekedar panik dan cari solusi saat masalah udah terjadi. Bukan, ini adalah sebuah proses yang sistematis, terencana. Anggap aja ini bagian dari DNA bisnis Anda, bukan cuma sekedar plester buat nutupin luka. Saya suka banget kutipan ini. Ini bukan hanya tentang mencegah kerugian, ini tentang menciptakan dan melindungi nilai. Nah, ini dia mindset shift yang kita perlukan. Manajemen risiko itu bukan lagi cuma soal pasang perisai buat bertahan. Bukan, ini soal jadi proaktif, jadi mesin yang bisa bantu kita lihat dan tangkep peluang yang tepat sambil memastikan setiap langkah kita itu benar-benar mendekatkan kita ke tujuan utama. Oke, sebelum kita ngomongin gimana caranya, kita harus paham dulu gimana cara mikirnya. Soalnya, ini fondasinya. Nah, prinsip-prinsip ini yang diambil dari ISO 31000 gunanya untuk mengubah manajemen resiko dari sekedar checklist jadi sebuah pola pikir. Coba kita bedah satu-satu ya. Pertama, terintegrasi. Artinya, mikirin resiko itu bukan kerjaan satu divisi aja, tapi harus jadi bagian dari setiap keputusan bisnis. Kedua, sistematis. Maksudnya, pendekatannya harus terstruktur dan konsisten. Jangan cuma kalau lagi ingat aja. Ketiga, inklusif. Ini kerjaan tim. Harus ada komunikasi dan konsultasi sama semua orang yang terlibat. Keempat, dinamis. Bisnis kan berubah terus ya, resikonya juga pasti ikut berubah. Dan yang terakhir, perbaikan berkelanjutan. Kita harus selalu belajar dari apa yang udah terjadi dan terus beradaptasi. Oke, pola pikirnya udah dapat nih. Terus gimana cara prakteknya? Nah, sekarang kita ubah prinsip-prinsip tadi jadi sebuah rencana aksi. Ada 5 langkah sederhana yang bisa jadi siklus yang terus berputar di bisnis Anda. Proses 5 langkah ini sebenarnya simple banget. Pertama, kita pahami dulu medan perangnya. Apa tujuan kita? Apa aja faktor di dalam dan di luar yang bisa ngaruh? Lalu, langkah kedua kita identifikasi risikonya. Coba deh brainstorming, kira-kira apa aja yang bisa salah, atau bahkan apa yang bisa jadi peluang. Contoh, kalau Anda punya bisnis keripik singkong, risikonya apa? Mungkin pasokan singkong jelek pas musim hujan. Atau tiba-tiba harga minyak goreng meroket. Nah, setelah risikonya kekumpul, masuk langkah 3, analisis dan prioritaskan. Mana nih yang paling gawat dan paling mungkin terjadi? Fokus ke situ. Langkah 4, pilih strateginya. Risiko ini mau dihindari, dikurangi, ditransfer, atau yaudah diterima aja. Dan terakhir, yang paling penting, langkah 5, pantau dan perbaiki. Lihatin terus strategi kita berhasil nggak? Terus ulangi lagi siklusnya. Kalau ngomongin kerangka kerja, ada 2 mazhab besar nih. ISO 31000 dan KOSO IRM. Biar gampang, bayangin aja ISO 31000 itu kayak resep masakan dasar. Fleksibel, bisa diutak-atik, cocok banget buat startup yang masih lincah. Nah, kalau KOSO IRM, ini lebih kayak resep gourmet yang detail dan terstruktur. Tujuannya jelas, menghubungkan setiap risiko langsung ke kinerja bisnis. Saran saya, buat mulai, fleksibilitasnya ISO 31000 itu pas banget. Tapi seiring bisnis Anda makin besar, pola pikir strategis dari KOSO itu bakal sangat-sangat berguna. Oke, kita udah ngomongin cara mikirnya, cara kerjanya. Terus, buat apa ini semua? Apa untungnya? Nah, sekarang kita bahas rewardnya. Manfaatnya tuh nyata banget. Dan ini langsung menjawab semua kekhawatiran Anda sebagai founder. Pertama, keputusan jadi lebih baik.
Nggak lagi pakai kayaknya atau feeling doang, tapi pakai data. Kedua, ketahanan bisnis meningkat. Jadi kalau ada badai dadakan, bisnis Anda nggak langsung ambruk. Ketiga, sumber daya jadi efisien. Uang dan waktu Anda yang terbatas itu dipakai buat hal yang paling penting. Nah, kalau tiga ini udah jalan, otomatis kepercayaan dari investor, partner, sampai pelanggan bakal naik. Dan ujung-ujungnya, tentu saja, pertumbuhan yang berkelanjutan. Anda lagi membangun fondasi yang kokoh untuk jangka panjang. Dan ini poin yang paling penting untuk diingat. Manajemen resiko yang cerdas itu bukan berarti jadi penakut atau anti ambil resiko. Sama sekali bukan. Ini justru tentang menjadi siap. Ini soal memberanikan diri untuk mengambil resiko yang tepat dengan percaya diri karena Anda tahu Anda sudah siap dengan segala kemungkinannya. Sebagai penutup, saya mau kasih Anda satu PR. Coba deh setelah ini duduk sebentar dan pikirkan apa satu resiko paling nyata di bisnis Anda yang bisa langsung Anda kelola hari ini juga. Coba identifikasi, karena perjalanan hebat dalam mengelola ketidakpastian ini selalu dimulai dari satu langkah kecil pertama.